non PPTI. Non. Ini kan kemarin patah nih, kita pesan online. Kedatangan mobil ini keluhannya trouble yang dihadapi di AC. Apabila dihidupkan AC, idle-nya turun, mesin menggelitik. Untuk lebih jelas kita coba hidupkan. Sampai susu kita baru tanya ke pemiliknya. Karena di mobil ini tidak ada RPM, karena ini masih mobil non PPTI, masih model generasi pertama. Ini cuma ada kilometer, temperatur, sama full pump. Posisi AC mati, kita hidupkan AC, tidak ada responsif, artinya kompresor tidak bekerja. Dari kompresor, data yang dikeluarkan, sebelum kita mengambil data di mobil ini, kalau kita ambil dari video yang sudah kita terbitkan, yaitu data kontrol yang dikeluarkan dari ECU, kontrol CG namanya, kontrol ground, untuk mendetak relay money club AC. Jadi di mobil ini secara teori kita belum masuk ke sistem. Kita melihat dari idle mesin ini, kalau saya hitung dari bunyi mesin itu di atas 1000, 1100, 1200. Seharusnya berkisar di 800, 900 RPM. Maknanya di mobil ini secara rutin dipakai, efeknya overhead pertama, yang kedua boros, yang ketiga dari tarikan torsinya pun akselerasinya menurun karena dipaksa dengan gas tinggi. Kalau diambil dari cara tarikan mesin, gas tinggi untuk tarian pertama otomatis, untuk transmisi awal pasti sentakan agak tinggi. Itu pertama sudah pasti. Yang kedua, ketidaknyamanan di kebakaran. Namun sejauh itu kita coba wawancarai dulu yang punya mobil ini. Kita minta histori. Sebelum histori ini kita dapat, kita sudah mengkaji secara pengalaman yang sudah untuk non PPTI, untuk generasi awal, untuk di Xenia, biasanya problemnya di ECU. Sebelumnya saya lihat itu di depannya tadi, untuk di mobil, dengan bermacam cara dan berbagai cara menstabilkan mobil ini, namun tidak bisa dituntaskan. Pertama di idle, sensor idle sudah dibuka, namun tidak beraturan, tidak sesuai dengan keinginan yang dibaca oleh sensor gas buang yang berada di throttle body. Yang kedua, mengakal-akali atau mencari jalan lain, jalan pintas untuk menghidupkan kompresor yang berada di depan dengan cara menjumper. Di sini ada potensiometer yang berfungsi untuk mengatur kepekaan termostat atau suhu dingin, berapa derajat yang dibutuhkan. Kabel ada 2 biji, ada satu putih les perak, kemudian oranye les perak, semua ada yang gelang-gelang 2 nih. Kemudian untuk di pangkalnya nih ada kabel coklat, les kuning sama hitam, ada garis les perak ya. Jadi kesimpulannya kita sudah dapat, sebelum kita tanya ke pemiliknya,
Kita belum ambil sistem sama sekali di mobil ini, tapi kita lihat dari dasar pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh bengkel-bengkel sebelumnya. Oke, kita lanjut bertanya ke pemilik mobil langsung. Sekarang begini Pak, saya mau nanya, histori mobil ini bagaimana? Dari awalnya ini dia yang nggak hidup. Pertama kan pen itu dilangsungkan, pen AC. Ya, pen AC dilangsungkan. Terus AC-nya langsung dilangsungkan. Ya, kayak tegangan di maniklatnya, dari kompresor langsung gasnya tinggi. Terus saya komplain pertama yang perbaiki kan, bilangnya nggak apa-apa, ini nggak ada pengaruh. Terus 4 bulan kemudian bakar. Apa itu kebakar? Itu tombol pendingin AC. Terus di sininya ini semua kebakar, sekring ini. Iya. Mungkin dia apinya terlalu kencang kan, nggak bisa membagi, itu dia penyakitnya. Itu deh ya semua. Ya, kalau bisa kita standarkan lagi. Yang lain, cuma inilah penyakitnya sekarang. Tanggapan dari pemilik kendaraan tidak terlalu banyak, hanya satu masalah AC, yang kedua masalah edel, yang ketiga masalah wiring yang ada di depan. Namun titik terangnya, sebelum pemilik ini membawa ke bengkel lain, hanya simulasi karena mungkin bengkel-bengkel sebelumnya tidak memahami tentang pola kerja ECU, Electronic Control Unit ya. Sekarang kita akan membahas mobil ini secara tuntas tentang pola kerja AC yang dikeluarkan oleh data CG yang berada di ECU. Jadi sekian dulu video singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sobat. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk pemula. Silakan subscribe, like, and share video ini. Salam otomotif.